Rani adalah wanita sederhana tapi penuh kasih. Namun rumah tangganya hancur ketika suaminya, Fajar, jatuh ke pelukan wanita bernama Melanie, seorang pelakor yang bermuka dua. Tak hanya kehilangan cinta, Rani juga harus terusir dari rumah yang sejatinya adalah warisan dari mendiang ayahnya. Hujan turun deras siang itu di sebuah kawasan perumahan menengah atas di kota Bogor. Udara dingin menembus kulit, namun yang dirasakan Rani jauh lebih menusuk dari itu. Bukan karena cuaca, tapi karena kenyataan yang sedang terjadi di hadapannya. Ia berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, membawa satu koper kecil dan tas selempang berisi dokumen penting. Wajahnya basah, bukan hanya karena air hujan, tapi juga air mata yang sudah tak bisa ia tahan lagi. Rumah berlantai 2 itu bukan sekadar bangunan bagi Rani. Di sanalah ia pernah membangun mimpi bersama Fajar, suaminya selama 7 tahun terakhir. Rumah itu adalah warisan dari mendiang ayahnya, yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan membeli tanah itu dengan tabungan puluhan tahun. Setelah menikah, ayah Rani menghibahkan rumah itu untuk Rani sebagai bentuk hadiah pernikahan. Ia tak menyangka, rumah yang dulu menjadi simbol kasih sayang keluarga, kini menjadi tempat yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Pintu rumah terbuka lebar. Dari dalam, Fajar berdiri kaku bersama seorang perempuan berambut panjang dengan wajah penuh riasan. Perempuan itu tersenyum sinis sambil melipat tangan di dada, seolah ia adalah ratu di istana yang baru saja menendang keluar pelayan yang tak berguna. Rani tak diberi kesempatan bicara. Fajar hanya menunjuk koper di tangannya, lalu ke arah gerbang. "Silakan pergi. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi tempatmu." Tak ada suara, tak ada amarah, tak ada bantahan. Rani hanya menunduk, menarik koper dengan tangan gemetar, lalu melangkah pelan menuju jalan utama. Hujan terus mengguyur, tapi ia tak peduli. Ia tak lagi punya tempat untuk berlindung, baik dari hujan maupun dari luka yang menganga di hatinya. 3 bulan terakhir, rumah tangganya memang sudah diambang kehancuran. Fajar sering pulang larut malam, dingin saat berbicara, dan tak lagi tertarik pada apapun yang berhubungan dengan rumah. Rani mencoba bertahan, mencoba memperbaiki, mencoba memahami. Namun semua usahanya sia-sia. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu, ketika ia memergoki Fajar sedang makan malam romantis dengan perempuan lain di sebuah kafe di kawasan Puncak. Bukan hanya itu, perempuan itu tampak akrab dengan anak sematawayang mereka, Zia, yang saat itu dibawa oleh pengasuh. Hatinya hancur, tapi ia masih berusaha berpikir jernih. Ia meminta Fajar bicara baik-baik, tapi yang ia dapatkan hanyalah tuduhan dan bentakan. Fajar menyalahkan Rani atas semua hal, dari soal rumah tangga yang membosankan hingga cara berpakaian Rani yang disebutnya kuno. Padahal selama ini, Rani adalah istri yang setia, mengurus rumah, mendidik anak, dan menjalankan pekerjaan sampingan sebagai guru privat di rumah. Hari itu menjadi batas akhir. Fajar, dengan bantuan perempuan itu, yang kemudian diketahui bernama Melanie, memalsukan dokumen rumah dan menggugat cerai Rani. Proses hukum berjalan cepat. Secepat Fajar menghapus semua kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Kini, Rani tak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan rumah, tempat tinggal, dan hak asuh atas Zia. Anak kecil itu tak bisa berkata banyak saat ibunya berpamitan dengan pelukan singkat di sekolah kemarin. Rani hanya bisa menahan air mata dan berkata bahwa ia akan kembali menjemput Zia suatu hari nanti. Langkah demi langkah, Rani menyusuri trotoar kota Bogor yang basah. Ia belum tahu harus kemana. Hotel murah, rumah teman, atau kontrakan kecil? Yang ia tahu hanya satu, ia tak boleh jatuh, ia tak boleh kalah. Ia harus bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan hak yang selama ini diinjak-injak. Sore hari, Rani tiba di stasiun kereta. Ia memesan tiket menuju Bandung, tempat kakak sepupunya tinggal. Ia tidak ingin merepotkan siapapun, tapi untuk sementara, ia harus mencari tempat yang bisa memberinya ruang untuk berpikir, menyusun ulang hidup, dan menguatkan diri. Di dalam kereta ekonomi yang penuh sesak, Rani duduk di dekat jendela.
Ia menatap langit kelabu yang berlari cepat di luar kaca. Dalam diam, ia menggenggam erat tas kecil berisi surat rumah, akta hibah dari almarhum ayah, dan foto Zia yang masih berusia 3 tahun. Perjalanan itu tidak terasa panjang, meski pikirannya dipenuhi berbagai kenangan, dari momen pernikahan, detik-detik ketika Fajar bersumpah setia, hingga malam terakhir mereka tidur di ranjang yang sama tapi tanpa sepatah kata pun. Sesampainya di Bandung, Rani disambut dengan pelukan hangat dari Wati, sepupunya yang bekerja sebagai kepala dapur di sebuah hotel. Wati menerima Rani tanpa banyak tanya, tapi mata perempuan itu berbicara banyak. Simpati, rasa bersalah, dan kekaguman atas keberanian Rani yang memilih pergi daripada terus dihina. Malam itu, Rani duduk di kamar tamu sederhana. Di atas kasur tipis dan bantal seadanya, ia menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Ia tahu ini bukan akhir. Justru ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia bukan lagi Rani yang dulu, yang terlalu percaya dan selalu memaafkan. Ia akan kembali, tapi bukan sebagai istri yang memohon diterima, melainkan sebagai perempuan yang tahu apa yang pantas ia perjuangkan. Rumah itu adalah miliknya. Hak atas Zia adalah miliknya. Dan harga diri yang sempat diinjak hari ini, akan ia rebut kembali, setapak demi setapak. Hari-hari pertama di Bandung berjalan lambat bagi Rani. Ia menetap di rumah kontrakan kecil yang dikenalkan oleh Wati, sepupunya. Letaknya di pinggiran kota, tidak jauh dari pasar tradisional dan halte angkot. Bangunan itu hanya memiliki 2 kamar, dapur sempit, dan kamar mandi luar. Tapi bagi Rani, tempat itu cukup. Ia tidak lagi mengejar kenyamanan. Yang ia butuhkan hanya tempat aman untuk membenahi hidup. Setiap pagi, ia duduk di ruang tamu yang remang-remang, menyusun rencana di atas buku tulis bekas. Ia mencatat pengeluaran harian, menghitung uang simpanan yang tersisa dari tabungan pendidikan anaknya, dan memikirkan cara untuk menghasilkan uang dalam waktu dekat. Rani sadar, simpati tidak akan memberinya kehidupan. Ia harus mandiri, dan harus cepat. Pekerjaan sebagai guru privat pernah memberinya penghasilan tambahan di masa lalu. Ia mencoba membuka kembali jalur itu. Berbekal laptop lama dan akun media sosial, ia membuat postingan sederhana menawarkan jasa les pelajaran sekolah. Ia juga mendatangi sekolah-sekolah swasta di sekitar kontrakan, menitipkan selebaran kepada satpam dan petugas TU. Dalam 2 minggu, hasilnya mulai terasa. Satu persatu orang tua murid menghubunginya. Mereka tertarik dengan latar belakang Rani sebagai lulusan pendidikan dan pengalamannya mengajar anak-anak. Tanpa banyak janji, Rani menjalani setiap sesi les dengan serius. Ia datang tepat waktu, membawa modul sendiri, dan memberi laporan belajar harian kepada orang tua siswa. Reputasinya perlahan tumbuh dari mulut ke mulut. Di tengah kesibukan baru itu, Rani tetap menyisihkan waktu untuk urusan hukum. Ia menyortir dokumen warisan yang dibawanya dari rumah lama, akta hibah dari ayahnya, surat tanah asli, dan dokumen pernikahannya dengan Fajar. Semua berkas itu ia masukkan dalam map plastik yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Dengan bantuan Wati, ia mencari jasa bantuan hukum pro bono. Setelah melalui beberapa pertemuan, ia akhirnya mendapat pengacara muda yang bersedia membantu. Namanya Riko, dan meskipun masih baru dalam dunia hukum, ia terlihat cukup antusias membantu Rani. Riko menyarankan agar Rani mengajukan gugatan kepemilikan rumah berdasarkan bukti hibah dari ayahnya. Ia menjelaskan bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan Fajar bisa menjadi pintu masuk untuk membatalkan seluruh proses jual beli rumah kepada Melani, yang diduga tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa rumah itu milik Rani. Namun proses hukum tidak akan mudah. Perlu waktu, tenaga, dan kesabaran. Gugatan harus disusun, bukti harus lengkap, dan Rani harus bersiap menghadapi sidang demi sidang yang melelahkan. Tapi Rani tidak goyah. Ia sudah terlalu jauh terluka untuk kembali diam. Di sela aktivitas mengajar dan mengurus gugatan, Rani juga mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan. Ia membuat camilan rumahan seperti risoles, pastel, dan kue basah yang ia titipkan di warung-warung sekitar kontrakan. Resep warisan ibunya yang dulu sering ia buat saat masih berumah tangga,
kini jadi sumber pendapatan tambahan. Usahanya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan, membeli keperluan sehari-hari, dan menyisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya hukum. Setiap malam, ia menghitung uang hasil jualan, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di buku tulis sederhana. Tak ada yang berlebihan, tak ada yang sia-sia. Setiap rupiah berarti. Perlahan, luka yang pernah menganga itu tidak lagi membuatnya terpuruk. Luka itu berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia tidak lagi memandangi foto anaknya sambil menyesali masa lalu. Kini, setiap kali ia melihat wajah Zia di layar ponsel, yang ada hanya semangat untuk merebut kembali hak asuh yang pernah direbut secara paksa. Rani mulai terbiasa dengan hidup barunya. Ia belajar bangun pagi lebih cepat, menyiapkan makanan sendiri, dan mengatur jadwal les privat dengan disiplin. Ia juga mulai memperluas jangkauan promosi usahanya. Lewat media sosial, ia memposting testimoni dari murid dan foto produk camilan rumahan. Beberapa pesanan mulai berdatangan, terutama saat akhir pekan. Lingkungan kontrakannya pun mulai mengenal siapa Rani. Tetangga menyapanya, anak-anak sekitar mulai memanggilnya Bu Guru, dan pedagang warung senang karena dagangan titipan Rani cepat habis. Ia merasa diterima, meski masih menyimpan luka dalam diam. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Rani duduk di depan meja kecil di ruang tamu. Ia membuka kembali map berisi dokumen rumah. Tangannya meraba permukaan kertas yang mulai menguning. Di sanalah tertulis jelas nama ayahnya dan dirinya, disahkan notaris, dengan materai yang masih utuh. Ia menatap map itu lama. Tidak ada air mata, tidak ada emosi meledak. Hanya tatapan dingin penuh keyakinan. Rumah itu bukan tentang properti. Bukan hanya soal bangunan 2 lantai dengan taman kecil. Tapi tentang prinsip, tentang harga diri, tentang warisan orang tua yang telah dilanggar secara semena-mena. Kini, Rani tidak lagi hanya memikirkan rumah. Ia ingin merebut kembali hidupnya. Ia ingin kembali melihat anaknya tumbuh dalam dekapan ibu kandungnya. Ia ingin Fajar dan Melani tahu bahwa perempuan seperti dirinya tidak akan hancur hanya karena dikhianati. Rani menutup map itu pelan. Ia meletakkannya di laci kayu di samping tempat tidur. Di atasnya, ia meletakkan sebuah foto lama, potret dirinya dan Zia di kebun binatang, tersenyum cerah tanpa tahu bahwa hari-hari gelap sedang menanti. Foto itu kini menjadi pengingat bahwa ia sedang berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya juga. Hari itu Sabtu pagi. Bandung baru saja selesai diguyur hujan malam sebelumnya. Jalan-jalan di sekitar kawasan Cipaku masih basah, dan kabut tipis menyelimuti perbukitan. Rani duduk di dalam mobil online yang membawanya ke sebuah perumahan elit di utara kota Bogor. Tujuannya satu, menghadiri sebuah acara arisan yang diselenggarakan oleh Melani, perempuan yang kini tinggal di rumah warisan ayahnya. Undangan arisan itu bukan ditujukan padanya. Ia mendapat informasi dari akun media sosial salah satu anggota arisan yang pernah menjadi kenalan lama semasa pernikahannya dengan Fajar. Di foto yang diunggah, terlihat jelas halaman rumah lamanya, dengan tenda putih kecil dan meja penuh kue. Di balik meja itu, tampak Melani tersenyum sambil berdiri bersama beberapa ibu-ibu sosialita. Rani menatap layar ponselnya cukup lama sebelum memutuskan pergi. Ia tidak memberitahu Wati. Ia tidak ingin diperingatkan atau ditahan. Ia tahu kehadirannya tidak diundang. Tapi ia juga tahu, ini adalah langkah penting. Ia ingin melihat langsung seperti apa rumahnya sekarang. Ingin melihat wajah-wajah yang dulu mengenalnya sebagai istri Fajar, dan kini mungkin sudah melupakannya. Mobil berhenti tepat di gerbang rumah. Pagar besi warna hitam kini dicat ulang menjadi emas. Pot tanaman di halaman berganti dengan bunga impor. Nama keluarga di dinding depan sudah berubah. Tidak ada lagi nama Rani atau ayahnya. Yang tertulis hanya inisial F dan M, diukir dengan gaya mewah yang mencolok. Ia turun dari mobil dengan langkah pelan. Mengenakan blus krem dan rok hitam panjang, Rani tampil sederhana, namun rapi. Ia berjalan menuju kerumunan tamu yang duduk di kursi-kursi berbalut kain satin. Beberapa ibu-ibu menoleh dan terdiam. Ada yang mengenal wajah itu. Ada yang terlihat ragu. Tapi tak ada yang menyapa.
Di tengah keramaian, Melanie berdiri di dekat panggung kecil. Ia sedang menerima amplop dari tamu yang datang. Ketika matanya bertemu dengan Rani, tubuhnya sempat membeku. Senyum di wajahnya hilang seketika. Ia memalingkan muka dan berbisik pada panitia arisan, tampak menyuruh seseorang untuk mengatur situasi. Rani tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak melangkah lebih jauh. Ia hanya menatap rumah itu, bagian dinding, jendela, taman, dan balkon yang dulu pernah ia rawat sendiri. Semua telah berubah, tapi fondasinya tetap sama. Ia masih mengenali detail ukiran pintu, pegangan tangga, dan cat dinding ruang tamu yang kini ditutup gorden mahal. Beberapa tamu mulai berbisik. Sebagian bahkan diam-diam mengambil foto dari kejauhan. Rani tahu, keberadaannya menimbulkan kehebohan. Tapi itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya belum hilang, bahwa ia masih berdiri, dan bahwa rumah ini belum sepenuhnya milik orang lain. Beberapa menit kemudian, seorang petugas keamanan mendekat dan memintanya pergi secara halus. Rani tidak membantah. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik arah, berjalan kembali keluar gerbang. Tapi sebelum keluar, ia sempat menoleh ke belakang satu kali. Pandangannya lurus ke arah balkon lantai 2, tempat ia dulu sering duduk bersama Zia setiap sore. Kini tempat itu kosong. Setelah keluar dari area perumahan, Rani menepi di warung kecil pinggir jalan. Ia memesan segelas teh hangat dan duduk sendirian. Di dalam benaknya, kejadian barusan bukan hal besar, tapi cukup membuatnya sadar bahwa ia tak boleh lengah. Melanie sudah merasa menguasai segalanya. Ia bahkan menjadikan rumah itu sebagai panggung untuk membangun citra sosialnya. Rani menyalakan ponsel dan membuka folder foto lama. Di sana, tersimpan berbagai gambar rumah itu saat masih dihuni olehnya. Ada foto dapur kecil yang ia desain sendiri. Foto kamar anak yang penuh tempelan huruf-huruf edukatif. Juga foto taman belakang tempat Fajar pernah menanam pohon mangga bersama Zia. Semua gambar itu adalah bukti bahwa rumah itu pernah hidup, pernah menjadi tempat penuh cinta. Dan kini, rumah itu telah dijadikan simbol kemenangan oleh perempuan yang merebut segalanya dari dirinya. Tapi bagi Rani, kemenangan Melanie tidak akan bertahan lama. Sore harinya, Rani kembali ke kontrakan di Bandung. Ia tidak langsung tidur. Ia duduk di depan laptop, membuka folder dokumen hukum, dan melanjutkan pengetikan surat pernyataan kepemilikan rumah. Ia menyusun kronologi kejadian dari awal, mencantumkan semua bukti hibah, surat tanah, hingga keterangan notaris. Malam itu ia bekerja tanpa henti. Tidak ada emosi meledak, tidak ada kemarahan berlebihan. Ia hanya bekerja dengan fokus dan tenang. Karena sekarang, semua yang ia lakukan bukan untuk mengundang simpati, tapi untuk menghadapi pertarungan panjang secara hukum. Ia tahu prosesnya tidak akan singkat, tapi ia sudah siap. Keesokan harinya, Rani mengirim email ke pengacaranya, melampirkan semua dokumen tambahan dan kronologi kejadian. Ia juga menyertakan bukti baru, foto terbaru acara arisan yang diadakan Melanie di rumah itu, sebagai tanda bahwa properti tersebut sedang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah. Hari-hari selanjutnya diisi dengan proses hukum. Surat kuasa ditandatangani. Gugatan resmi mulai disusun. Rani diminta menyiapkan saksi, termasuk tetangga lama dan kerabat yang mengetahui hibah rumah dari ayahnya. Semuanya ia jalani dengan tertib, meski dalam diam dan lelah. Tapi sejak kunjungannya ke rumah itu, semangat Rani bertambah. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu sekarang, ia sedang merebut sesuatu yang seharusnya tidak pernah diambil darinya. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah kehormatan, warisan, dan kenangan yang tak seharusnya diinjak oleh siapapun. Proses hukum akhirnya dimulai. Setelah 3 minggu sejak pertemuan singkat di rumah lama, surat gugatan resmi dari kuasa hukum Rani dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bogor. Gugatan tersebut berisi permintaan pembatalan kepemilikan rumah atas nama Melanie dan pengembalian hak kepemilikan kepada Rani berdasarkan akta hibah yang sah dan terverifikasi notaris. Pihak pengadilan menyetujui pendaftaran gugatan dan menetapkan jadwal sidang pertama. Riko, pengacara muda yang menangani kasus Rani,
memastikan semua dokumen terlampir lengkap. Di antaranya akta hibah asli dari almarhum ayah Rani, sertifikat tanah, serta bukti surat-surat perjanjian lama yang menyebutkan bahwa rumah itu tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Rani. Kabar gugatan itu cepat tersebar, terutama di lingkungan sosial tempat Melanie aktif. Beberapa anggota arisan mulai berbisik, mempertanyakan kebenaran status rumah yang digunakan Melanie selama ini. Ia mulai mendapat tekanan dari kiri dan kanan. Statusnya sebagai istri Fajar yang baru juga mulai dipertanyakan. Melanie merespons dengan marah. Ia mendatangi Fajar dan mempertanyakan bagaimana mungkin dokumen rumah bisa dijadikan bukti sah milik Rani. Fajar hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa dulu, saat mereka memalsukan tanda tangan Rani dalam surat penyerahan aset, itu dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Ia sadar tindakan itu bisa membawanya ke ranah pidana jika dilaporkan lebih jauh. Tekanan itu membuat Fajar mulai berubah. Ia tampak lebih murung dan jarang terlihat di acara sosial bersama Melanie. Beberapa kenalannya bahkan mengaku Fajar mulai sering duduk sendirian di kafe, menatap layar ponselnya dengan ekspresi gelisah. Sementara itu, Rani menjalani proses dengan tenang. Ia tidak tampil di media. Ia tidak berbicara pada siapapun kecuali pengacaranya. Ia tetap mengajar privat, mengelola usaha kecil-kecilan, dan memantau proses hukum dari kejauhan. Semuanya dijalani dengan sikap diam yang justru memperkuat posisinya. Hari itu, sidang pertama digelar. Rani hadir didampingi Riko. Ia mengenakan pakaian hitam polos dan jilbab abu-abu. Wajahnya bersih tanpa riasan. Penampilannya kontras dengan Melanie yang datang dengan pakaian mencolok dan kacamata hitam. Fajar ikut hadir, tapi tidak duduk berdampingan dengan istrinya. Dalam ruang sidang, suasana terasa kaku. Hakim membuka persidangan dengan membacakan gugatan dan meminta tanggapan dari pihak tergugat. Kuasa hukum Melanie menyatakan keberatan atas kepemilikan Rani, menyebut bahwa rumah sudah berpindah tangan secara sah dan tidak bisa digugat kembali. Namun hakim meminta semua pihak menunggu pembuktian dokumen di sidang selanjutnya. Rani tidak bicara banyak selama sidang. Ia hanya memperhatikan setiap pernyataan. Tapi dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia mencatat semua dalam pikirannya. Di luar ruang sidang, Melanie sempat menatap tajam ke arah Rani. Tapi tatapan itu tak dibalas. Rani hanya berjalan lurus keluar dari gedung pengadilan tanpa satupun kata. Setelah sidang pertama itu, suasana makin memanas. Riko mulai mengumpulkan saksi tambahan. Ia menghubungi mantan tetangga Rani yang masih ingat masa awal Rani dan Fajar tinggal di rumah itu. Beberapa bersedia bersaksi, menyatakan bahwa rumah tersebut memang milik Rani sejak awal pernikahan, dan bahwa mereka menyaksikan sendiri saat ayah Rani menyerahkan rumah itu sebagai hadiah. Melanie makin tertekan. Ia mulai menjaga jarak dari lingkaran sosialnya. Beberapa arisan dibatalkan. Kegiatan komunitas juga dihentikan. Ia mulai jarang terlihat keluar rumah. Bahkan beberapa pedagang yang biasa mengantar makanan ke rumahnya mengaku pembayaran mulai tertunda. Fajar juga mulai terkena dampak. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Tapi sejak kasus ini mencuat, atasannya memanggilnya dan menegur soal pemberitaan negatif yang mulai beredar di kalangan internal perusahaan. Nama baik Fajar mulai dipertaruhkan. Rani tetap diam. Ia tidak pernah bicara kepada media atau tetangga. Tapi ia terus mencatat setiap pergerakan pihak lawan. Riko pun mulai menyusun kemungkinan untuk menambah gugatan pidana atas dugaan pemalsuan tanda tangan, jika diperlukan untuk memperkuat posisi. Konflik mulai berkembang dari sekadar sengketa properti menjadi pertarungan harga diri. Rani tidak hanya menuntut hak atas rumah. Ia sedang meluruskan sejarah hidupnya yang pernah dibelokkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia ingin menempatkan kembali namanya pada tempat yang seharusnya. Beberapa hari setelah sidang pertama, Rani kembali berkunjung ke kawasan rumah lamanya. Ia tidak masuk ke area kompleks, hanya berdiri di luar gerbang. Dari jauh, ia melihat taman depan rumah yang dulu ia tanami bunga-bunga lokal, kini diganti tanaman hias mahal yang tampak tidak dirawat. Di sudut pagar, Cat mulai mengelupas. Dinding juga mulai terlihat retak kecil di sisi barat. Rani berdiri cukup lama di sana. Ia tidak menangis.
Tidak marah, hanya memperhatikan dengan tenang. Baginya, rumah itu seperti tubuhnya sendiri. Ia tahu di mana bagian-bagian yang rusak, di mana yang masih utuh. Dan ia yakin, rumah itu sedang menunggunya kembali. Pulang dari tempat itu, Rani tidak berbicara dengan siapapun. Ia langsung masuk ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk di kursi biasa. Ia membuka laptop dan mulai menulis catatan pribadi tentang hari itu. Bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa perjuangannya belum selesai. 3 minggu setelah sidang pertama, tekanan terhadap Fajar semakin meningkat. Di kantor, ia mulai dikucilkan rekan kerja. Nama baiknya yang selama ini ia jaga sebagai manajer pemasaran mulai runtuh. Beberapa klien perusahaan mempertanyakan kredibilitasnya setelah membaca artikel daring yang membahas gugatan kepemilikan rumah dan dugaan pemalsuan dokumen. Situasi di rumah juga tidak kondusif. Melanie menjadi lebih emosional dan mudah marah. Tekanan sosial membuatnya tidak lagi bisa mempertahankan citra sebagai istri sempurna. Ia mulai mempertanyakan ulang keputusan menikah dengan Fajar. Rumah tangga yang awalnya dibangun dari hubungan terlarang kini mulai retak oleh kenyataan yang sulit ditutupi. Fajar menghindari percakapan serius dengan Melanie. Ia lebih sering menyendiri, menghabiskan waktu di luar rumah, dan diam-diam mulai membuka kembali album-album lama yang berisi foto bersama Rani dan Zia. Rasa bersalah mulai muncul, walau terlambat. Ia tahu bahwa keputusan mengusir Rani dari rumah adalah titik awal dari semua kekacauan ini. Di sisi lain, Rani bersama pengacaranya sedang menyiapkan sidang kedua yang akan memuat pembuktian dokumen. Dalam sidang ini, akta hibah dari mendiang ayah Rani akan ditunjukkan di depan majelis hakim. Selain itu, akan ditampilkan bukti tanda tangan asli milik Rani untuk dibandingkan dengan dokumen yang dipalsukan oleh Fajar saat proses penyerahan rumah kepada Melanie. Riko sudah menyiapkan tim forensik dokumen untuk menganalisis perbedaan tanda tangan. Dari hasil awal, terlihat jelas bahwa tanda tangan dalam surat penyerahan aset tidak identik dengan tanda tangan asli Rani. Hal ini menjadi titik krusial dalam gugatan. Jika terbukti, bukan hanya hak kepemilikan rumah yang bisa kembali ke tangan Rani, tapi juga membuka pintu pidana terhadap Fajar. Ketika informasi ini sampai ke Fajar melalui panggilan resmi dari pengadilan, wajahnya pucat. Ia mulai sadar bahwa ini bukan lagi soal harta atau rumah, melainkan soal hukum dan konsekuensi pidana. Ia tahu Melanie tidak akan bersedia ikut menanggung akibat jika gugatan ini berkembang ke ranah pidana. Dalam satu malam yang panjang, Fajar menulis catatan pribadi di laptopnya. Ia menulis kronologi awal bagaimana Melanie masuk dalam hidupnya. Awalnya hanya klien perusahaan. Melanie adalah seorang pemilik butik yang sering menggunakan jasa promosi dari perusahaan tempat Fajar bekerja. Hubungan kerja berkembang menjadi kedekatan pribadi. Fajar mengakui bahwa hubungan mereka dimulai ketika rumah tangganya dengan Rani sedang memasuki fase dingin. Saat Rani sibuk mengurus Zia dan pekerjaan sampingan, Fajar merasa diabaikan. Perasaan itu ia manfaatkan sebagai pembenaran untuk memulai hubungan gelap. Tapi seiring waktu, Melanie mulai menekan. Ia tidak mau lagi jadi selingkuhan. Ia ingin kepastian. Fajar ragu saat itu, tapi Melanie tidak memberinya ruang untuk berpikir. Ia mengancam akan membuka semua bukti perselingkuhan ke publik dan ke kantor jika Fajar tidak segera meninggalkan istrinya. Di tengah tekanan itu, Fajar mengambil jalan pintas. Ia menciptakan skenario pemalsuan dokumen agar bisa mengambil alih rumah dan memberikan tempat tinggal baru untuk Melanie. Tindakan itu tidak pernah ia diskusikan dengan keluarga besar. Ia hanya melibatkan satu orang notaris yang akhirnya terbukti bermasalah. Dengan dokumen palsu dan sedikit tekanan, proses berjalan mulus. Dalam waktu 2 bulan, rumah itu berpindah atas nama Melanie. Rani tidak tahu apapun sampai akhirnya ia diusir secara sepihak. Fajar menulis semua pengakuan itu dalam satu file dokumen. Ia tidak tahu akan ia berikan kepada siapa. Tapi dalam benaknya, jika semua ini berujung pada gugatan pidana, ia ingin ada catatan yang menunjukkan bahwa ia sadar akan kesalahan dan siap bertanggung jawab. Sementara itu, Melanie tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara mempertahankan citranya.
Ia menghubungi beberapa teman dekat untuk menyebarkan versi cerita yang menyudutkan Rani. Ia menyebut bahwa rumah itu dibeli sah, dan bahwa Rani hanyalah mantan istri yang tidak bisa move on. Tapi narasi itu tidak mendapat simpati. Terlalu banyak fakta hukum yang menunjukkan sebaliknya. Beberapa hari menjelang sidang kedua, Melanie mendapat surat dari pengacara Rani. Dalam surat itu tercantum pemberitahuan resmi bahwa salah satu bukti utama dalam sidang adalah hasil pemeriksaan tanda tangan palsu. Surat itu membuat Melanie panik. Ia mendesak Fajar mencari solusi, tapi Fajar tidak memberi jawaban pasti. Hubungan mereka makin renggang. Malam-malam mereka kini diisi dengan saling diam dan tatapan curiga. Di tengah semua tekanan itu, Rani tetap fokus. Ia mengikuti proses hukum tanpa terlibat dalam drama pribadi pihak lawan. Ia hanya ingin rumah itu kembali. Ia ingin hak waris dari ayahnya tidak diinjak-injak. Dan yang paling penting, ia ingin Zia tahu bahwa ibunya berjuang bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Sidang kedua akan digelar di minggu berikutnya. Semua bukti sudah siap. Riko mengatur semua jadwal saksi, termasuk mantan tetangga yang akan memberikan kesaksian bahwa rumah tersebut diberikan ayah Rani langsung pada acara keluarga sebelum pernikahan. Kesaksian ini diperkuat dengan foto lama dan video dokumentasi acara. Rani tahu, jalan ini belum selesai, tapi kini satu persatu kebenaran mulai terbuka. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya kembali ke tempat yang semestinya. Sidang kedua berlangsung pada awal bulan, di ruang persidangan yang sama seperti sebelumnya. Ruang itu tidak terlalu luas, dengan bangku panjang kayu yang kaku, dinding bercat putih, dan lampu yang menyala redup. Hakim, panitera, kuasa hukum, dan para pihak sudah hadir sejak pukul 9 pagi. Wartawan lokal mulai menaruh perhatian, karena kasus ini menyangkut isu warisan, pemalsuan dokumen, dan konflik keluarga, isu yang selalu menarik perhatian publik. Rani tiba lebih awal. Ia duduk tenang di bangku penggugat bersama pengacaranya, Riko. Ia mengenakan pakaian formal serba abu-abu, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Sementara itu, Melanie datang terlambat hampir 15 menit. Ia mengenakan blazer merah dan kacamata hitam, meskipun sedang berada di dalam ruangan. Ia duduk di samping Fajar, namun tidak banyak berinteraksi. Jarak duduk mereka cukup jauh untuk menggambarkan ketegangan yang sedang berlangsung. Sidang dibuka oleh Hakim Ketua. Agenda utama hari itu adalah pemeriksaan dokumen dan pembuktian tanda tangan. Riko menyerahkan dokumen asli akta hibah dari almarhum ayah Rani, dilengkapi salinan sah dari notaris dan bukti pembayaran pajak warisan. Semua dokumen itu telah diverifikasi oleh kantor pertanahan dan dinyatakan otentik. Bukti tambahan berupa hasil pemeriksaan forensik tanda tangan juga disampaikan ke majelis. Dalam laporan forensik tersebut, disebutkan bahwa tanda tangan dalam dokumen penyerahan aset yang digunakan Fajar dan Melanie tidak identik dengan tanda tangan asli Rani. Ada perbedaan bentuk tekanan tulisan, kemiringan huruf, dan pola goresan pena. Kesimpulan dari ahli menyebut bahwa tanda tangan itu besar kemungkinan dipalsukan. Majelis hakim menerima bukti tersebut sebagai bagian penting dari perkara. Mereka mencatat bahwa jika terbukti dokumen penyerahan rumah didasarkan pada pemalsuan tanda tangan, maka peralihan kepemilikan rumah menjadi tidak sah menurut hukum. Fajar menunduk saat dokumen itu dibacakan. Ia tidak mengangkat kepala bahkan ketika namanya disebut berulang kali dalam konteks sebagai pihak yang memfasilitasi proses peralihan. Di sisi lain, Melanie mulai terlihat gelisah. Ia sesekali melirik ke arah hakim, seolah berharap proses segera dihentikan. Namun jalannya sidang berlangsung lancar. Rani tetap diam sepanjang sidang. Ia hanya mencatat poin-poin penting dalam buku kecil yang dibawanya. Ia tahu bahwa hari itu adalah titik penting dalam perjuangannya. Bukti-bukti itu adalah fondasi untuk merebut kembali rumah yang diambil darinya secara paksa. Setelah sesi dokumen, sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi. Seorang pria parubaya bernama Surya, mantan tetangga Rani saat masih tinggal di rumah tersebut, dihadirkan sebagai saksi. Ia memberikan kesaksian bahwa rumah itu memang diberikan ayah Rani kepada anaknya secara terbuka di hadapan keluarga dan tetangga, sesaat sebelum Rani menikah. Ia juga mengingat bahwa tidak pernah ada pengumuman penjualan rumah,
dan tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa Rani menyerahkan aset itu secara sukarela. Kesaksian lain datang dari mantan asisten rumah tangga yang dulu bekerja untuk Rani selama 5 tahun. Perempuan itu menyampaikan bahwa selama bekerja, ia tidak pernah melihat Fajar terlibat dalam urusan kepemilikan rumah. Semua keputusan, perbaikan, dan pembayaran pajak selalu dilakukan oleh Rani. Majelis hakim mencatat semua pernyataan. Tidak ada interupsi dari pihak tergugat. Kuasa hukum Melanie hanya menyampaikan keberatan umum bahwa proses hukum belum selesai dan meminta waktu untuk mengajukan bukti tandingan pada sidang berikutnya. Sidang ditutup setelah hampir 2 jam berlangsung. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan mulai menulis artikel tentang perkembangan terbaru. Beberapa judul muncul di media online lokal. Pemalsuan tanda tangan diduga libatkan suami dan istri baru. Rani tunjukkan bukti sahibah rumah warisan. Dan pertarungan kepemilikan rumah memanas di pengadilan. Artikel-artikel ini menyebar cepat di media sosial. Reaksi publik mulai terbentuk. Banyak netizen bersimpati pada Rani, seorang perempuan yang ditinggalkan, diusir, dan masih berjuang dalam senyap untuk mempertahankan haknya. Beberapa bahkan mulai membandingkan sikap tenang Rani dengan penampilan Melanie yang terkesan pamer dan penuh kepalsuan. Akibatnya, nama Melanie mulai tercoreng. Butik yang ia kelola mulai kehilangan pelanggan. Beberapa mitra kerja menghentikan kerjasama secara sepihak, tanpa menjelaskan alasan. Fajar juga mulai merasakan dampaknya. Rekan kerjanya menghindari diskusi, dan posisinya di kantor mulai digoyang oleh isu internal. Ia mendapat surat peringatan dari HRD karena keterlibatan dalam kasus hukum yang bisa mencoreng reputasi perusahaan. Tekanan itu membuat Fajar kembali mempertimbangkan pilihan-pilihan yang pernah ia buat. Ia mulai menyadari bahwa keputusan membela Melanie sepenuhnya adalah kesalahan besar. Rasa bersalah kepada Rani dan anak mereka, Zia, mulai menghantui. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam diisi dengan pikiran tentang kemungkinan dirinya dikenai tuntutan pidana jika terbukti terlibat dalam pemalsuan dokumen. Di sisi lain, Rani tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak berubah. Ia tetap mengajar, memasak sendiri, dan mencatat semua perkembangan kasus dalam buku kecilnya. Ia tahu, semua ini belum selesai. Tapi ia percaya, kebenaran akan membawa hasil yang adil. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya ingin semua berjalan sesuai proses hukum. Malam harinya, ia menerima pesan dari Riko berisi jadwal sidang ketiga. Agenda berikutnya adalah pemeriksaan bukti tandingan dari pihak tergugat dan kemungkinan mediasi. Riko menjelaskan bahwa secara hukum, pengadilan tetap akan memberi kesempatan pada kedua pihak untuk menyelesaikan secara damai sebelum masuk ke tahap keputusan final. Rani membaca pesan itu sambil menatap dinding kontrakan tempat ia tinggal. Dinding itu kosong, tanpa hiasan. Tapi dalam pikirannya, ia membayangkan dinding rumah lamanya yang dipenuhi foto keluarga, gambar Zia saat bayi, dan catatan kecil yang dulu ia tempelkan untuk Fajar. Ia tahu, rumah itu adalah bagian dari dirinya, dan ia siap memperjuangkannya sampai akhir. 1 minggu setelah sidang pembuktian, pihak pengadilan menetapkan agenda mediasi. Langkah ini merupakan bagian dari proses hukum perdata yang memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai sebelum putusan akhir dijatuhkan. Surat panggilan resmi dikirimkan kepada Rani, Fajar, dan Melanie. Jadwal mediasi ditetapkan hari Selasa pagi di ruang tertutup Pengadilan Negeri Bogor. Rani datang tepat waktu. Ia masih mengenakan pakaian formal sederhana, membawa map kecil berisi salinan dokumen penting. Ia tidak membawa pengacaranya kali ini, karena dalam proses mediasi, para pihak diwajibkan hadir langsung tanpa perwakilan kuasa hukum. Rani duduk diam di ruang tunggu, menunggu giliran masuk ke ruang mediasi. Fajar datang 5 menit kemudian. Penampilannya tampak lesu, rambut sedikit acak-acakan, dan mata sembab seperti kurang tidur. Ia masuk ruang tunggu tanpa menyapa siapapun. Tidak lama berselang, Melanie muncul dengan ekspresi wajah datar. Tidak seperti biasanya, hari itu ia mengenakan pakaian gelap, tanpa riasan mencolok. Ketiganya dipanggil masuk ke ruang mediasi. Seorang hakim perempuan menjadi mediator, ditemani 1 staf pencatat.
Suasana ruangan hening dan kaku. Tidak ada sapaan. Tidak ada upaya membuka percakapan. Mediator memulai proses dengan menyampaikan kembali inti perkara. Gugatan Rani atas rumah warisan berdasarkan akta hibah dari almarhum ayahnya. Mediator lalu mempersilakan para pihak menyampaikan pandangannya. Rani berbicara singkat. Ia menyatakan bahwa rumah itu adalah warisan sah dari ayah kandungnya. Ia tidak pernah menyerahkan atau menjual properti tersebut kepada siapapun. Ia menolak segala bentuk perdamaian yang tidak mengembalikan hak kepemilikan rumah kepadanya. Fajar hanya mengangguk, tidak menolak maupun menyetujui. Ia tampak tertekan. Pandangannya kosong dan tangannya gemetar di atas meja. Ia sadar, di ruangan itu, tidak ada lagi alasan atau tipu daya yang bisa menyelamatkannya. Ia hanya duduk sebagai seseorang yang telah melanggar hukum dan kini dihadapkan pada dua perempuan yang saling bertentangan karena ulahnya. Melanie berbicara setelahnya. Ia menyampaikan bahwa rumah itu saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ia mengklaim telah mengeluarkan biaya untuk renovasi dan pembayaran pajak selama 3 tahun terakhir. Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak tahu bahwa proses peralihan rumah itu melibatkan pemalsuan dokumen. Mediator mencatat semua pernyataan, lalu menyarankan opsi penyelesaian. Rumah dikembalikan kepada Rani, namun Melanie diberi waktu 3 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Opsi lain adalah rumah dijual dan hasilnya dibagi secara adil, setelah hak waris dikembalikan ke posisi semula. Rani menolak dua-duanya. Baginya, rumah itu bukan komoditas, bukan properti yang bisa ditukar dengan uang. Itu adalah warisan keluarganya, dan ia tidak akan menerima solusi apapun selain pengembalian penuh. Ia juga menegaskan bahwa Melanie telah menikmati hasil dari rumah itu tanpa hak, dan tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Fajar tidak memberikan respons jelas. Ia seperti orang yang kehilangan arah. Kata-katanya tidak jelas, dan saat ditanya ulang oleh mediator, ia hanya menggeleng pelan. Tekanan demi tekanan telah menggerus pertahanannya. Melanie mulai menunjukkan tanda-tanda emosi. Ia menolak semua tawaran mediasi. Ia bahkan menuding bahwa Rani sengaja menggunakan cara hukum untuk menjatuhkan reputasinya. Ia merasa telah menjadi korban pencitraan dan tekanan sosial dari media serta lingkungan sekitar. Ia menuduh Rani tidak punya empati. Rani tetap diam. Ia tidak menanggapi tuduhan itu. Ia hanya menatap lurus ke depan. Baginya, proses ini bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan. Mediator akhirnya menyimpulkan bahwa mediasi gagal. Tidak ada titik temu yang bisa dicapai. Semua pihak diminta menandatangani berita acara mediasi, dan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembacaan kesimpulan serta agenda putusan. Setelah keluar dari ruang mediasi, Rani langsung meninggalkan gedung pengadilan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di kepalanya, satu hal sudah pasti, ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa sejak awal, pihak lawan tidak berniat berdamai. Mereka hanya ingin mempertahankan hasil dari tindakan curang. Melanie keluar belakangan, diikuti oleh Fajar. Di luar gedung, beberapa wartawan lokal menunggu. Mereka langsung menghampiri, tapi Melanie menolak memberi keterangan. Wajahnya tegang, dan suaranya bergetar saat menyuruh wartawan menjauh. Ia kemudian masuk ke mobil pribadinya dan pergi tanpa bicara. Fajar berdiri di depan pengadilan lebih lama. Ia tidak pergi bersama Melanie. Beberapa wartawan mendekat, namun ia hanya mengangguk singkat dan mengatakan bahwa semua akan diselesaikan lewat proses hukum. Ucapannya singkat, namun cukup untuk membuktikan bahwa posisinya makin rapuh. Sementara itu, publik mulai merespons hasil mediasi yang bocor ke media. Artikel dengan judul, "Mediasi Gagal, Rani tolak pembagian rumah warisan," tersebar di berbagai platform berita. Komentar-komentar netizen semakin memihak kepada Rani. Banyak yang mengapresiasi keteguhan hatinya mempertahankan warisan orang tuanya, meskipun dihadang oleh tekanan dari pihak yang lebih kuat secara sosial. Sore harinya, Rani kembali ke kontrakan. Ia menyimpan salinan berita acara mediasi di dalam map, lalu menyeduh secangkir teh dan duduk di kursi yang biasa ia gunakan untuk mencatat. Di buku catatannya, ia menulis satu kalimat pendek, "Mediasi gagal."
Kebenaran tidak bisa ditawar. Baginya, gagal berdamai bukan akhir. Justru itu menjadi awal dari akhir yang ia harapkan. Ia tahu, setelah ini, pengadilan akan masuk ke tahap akhir. Dan jika semua bukti dan saksi mendukungnya, maka rumah itu akan kembali ke pemilik yang sah. Malam itu, ia menutup jendela kontrakan lebih awal. Di luar, hujan mulai turun. Tapi di dalam dirinya, tidak ada lagi keraguan. Semua sudah jelas. Yang harus ia lakukan kini hanyalah bersabar, karena kebenaran membutuhkan waktu, tapi selalu menemukan jalannya. 1 minggu setelah mediasi dinyatakan gagal, pengadilan menetapkan jadwal sidang putusan dalam 2 pekan ke depan. Surat panggilan resmi dikirimkan ke semua pihak. Atmosfer mulai terasa tegang. Bukan hanya di lingkungan pengadilan, tetapi juga di lingkaran sosial tempat Melanie dan Fajar biasa bergaul. Di rumah kontrakannya, Rani menjalani hari-hari terakhir sebelum putusan dengan tenang. Ia tetap menjalankan rutinitasnya sebagai pengajar privat. Ia menyapu halaman kecil kontrakan sendiri, menyiapkan makanan sendiri, dan tetap rajin mencatat perkembangan kasus. Tidak ada perubahan besar dalam kesehariannya. Selain satu hal, ia mulai membereskan beberapa barang pribadinya, mempersiapkan kemungkinan jika rumah itu benar-benar kembali ke tangannya. Di sisi lain, Melanie mulai semakin gelisah. Butiknya sepi. Beberapa langganan tetap tidak pernah kembali. Ia mulai menghitung ulang pendapatannya dan mendapati penurunan drastis dalam 2 bulan terakhir. Biaya operasional terus berjalan, sementara pemasukan hampir terhenti. Nama baiknya sebagai pebisnis perempuan perlahan terkikis oleh skandal yang ia sebut sebagai masalah keluarga yang dibesar-besarkan. Tekanan psikologis berdampak langsung pada perilakunya di rumah. Ia menjadi lebih sensitif dan sering meledak. Asisten rumah tangga berhenti karena tidak tahan dengan amarah yang hampir setiap hari dilontarkan. Rumah mulai sepi. Fajar pun semakin sering menghindar. Ia lebih memilih berlama-lama di kantor, meski sebenarnya tidak banyak pekerjaan yang bisa ia selesaikan. Fajar sendiri berada dalam posisi paling sulit. Ia adalah satu-satunya yang tahu secara utuh bagaimana rumah itu bisa berpindah tangan. Ia menyadari bahwa segala manipulasi yang ia lakukan, dari tanda tangan palsu hingga permainan dokumen, kini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ia tahu, jika hakim memutuskan untuk mengembalikan hak milik rumah kepada Rani, maka besar kemungkinan ia akan diperiksa lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen. Fajar mulai kehilangan konsentrasi dalam pekerjaan. Ia dipanggil oleh bagian HRD untuk menjalani evaluasi kinerja mendadak. Beberapa proyek yang dulu ditanganinya mulai dialihkan ke rekan kerja lain. Diam-diam, atasannya sudah menyiapkan pengganti jika ia harus meninggalkan perusahaan karena masalah hukum. Sementara itu, Riko, pengacara Rani, terus melakukan pemantauan. Ia menerima informasi bahwa Melanie dan Fajar sedang mencoba mencari celah hukum baru untuk menunda sidang putusan. Namun karena proses sudah berjalan sesuai prosedur, hakim tidak memberi ruang penundaan. Semua argumen sudah disampaikan, semua bukti sudah diuji, dan waktu sidang putusan tidak bisa diganggu. Menjelang sidang, lingkungan tempat rumah sengketa berada mulai membicarakan isu itu secara terbuka. Para tetangga yang dulu mengenal Rani sebagai penghuni lama mulai bersimpati. Beberapa dari mereka menghubungi Riko untuk menawarkan diri menjadi saksi tambahan, meskipun proses sudah hampir selesai. Informasi ini menunjukkan bahwa opini publik perlahan berpihak pada kebenaran. 1 malam sebelum sidang, Rani duduk sendirian di teras kontrakan. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka album foto lama. Di dalamnya terdapat foto dirinya bersama Fajar dan Zia saat masih tinggal di rumah itu. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya mengingat. Foto-foto itu menjadi pengingat bahwa apa yang sedang ia perjuangkan bukan sekadar bangunan, melainkan bagian dari hidupnya yang pernah dirampas secara tidak adil. Fajar, pada saat yang sama, duduk di ruang kerjanya dengan mata menatap kosong. Ia mencoba menulis pernyataan untuk dibacakan di pengadilan, tapi tidak ada satupun kalimat yang bisa menyampaikan rasa bersalahnya secara utuh. Ia tahu bahwa keterlibatannya tidak bisa diputar balikan lagi. Ia sadar, jika putusan tidak berpihak padanya,
maka langkah selanjutnya bisa berupa pelaporan pidana. Melanie menghabiskan malam itu dengan menelpon beberapa kenalannya. Ia mencoba mencari dukungan moral, tapi sebagian besar tidak menjawab atau menghindar. Citra dirinya sebagai istri sah yang merebut hak mantan istri orang lain tidak lagi mendapat simpati. Banyak yang menilai bahwa masalah ini terjadi karena ulahnya sendiri. Pagi hari, kota Bogor diselimuti awan mendung. Rani berangkat lebih awal, seperti biasa. Ia tidak membawa banyak barang, hanya map kecil dan buku catatannya. Di dalam kendaraan umum yang membawanya ke pengadilan, ia duduk diam, memandangi jalanan yang basah oleh gerimis. Tidak ada ekspresi gelisah, hanya ketenangan. Di sisi lain kota, Fajar dan Melanie berangkat bersama dalam mobil pribadi. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bicara. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan hujan yang membasahi kaca depan mobil. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sesampainya di pengadilan, suasana cukup ramai. Beberapa wartawan terlihat sudah menunggu di luar gedung. Mereka mencoba mengabadikan momen para pihak datang ke ruang sidang. Tapi semua berjalan cepat dan tanpa keributan. Tidak ada pernyataan dari siapapun. Di dalam ruang sidang, kursi sudah disiapkan. Hakim sudah berada di tempat. Panitera memanggil nama-nama pihak secara resmi. Sidang dinyatakan terbuka, dan semua pihak diminta untuk mendengarkan dengan tenang. Rani duduk lurus menghadap ke depan. Ia sudah siap dengan apapun hasilnya. Fajar menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah hakim. Melanie bersandar di kursi dengan lengan terlipat, berusaha tampak tenang meski wajahnya kaku. Sidang hari itu belum membacakan putusan, karena majelis hakim memutuskan memberi waktu 3 hari lagi untuk finalisasi dokumen kesimpulan tertulis dari kedua pihak. Sidang putusan ditetapkan secara resmi pada hari Senin, pukul 9 pagi. Keluar dari ruang sidang, Rani tetap tidak bicara. Ia langsung pergi, menolak diwawancarai wartawan. Ia tahu, hari Senin akan menjadi hari penting. Hari itu akan menjadi penentu. Apakah semua perjuangannya selama ini berakhir di titik terang, atau masih harus dilanjutkan lebih jauh? Senin pagi, tepat pukul 8.30, ruang sidang sudah terisi hampir penuh. Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya yang cenderung tenang. Hari ini suasana terasa berbeda. Beberapa wartawan hadir lebih awal. Beberapa keluarga dan kerabat Rani tampak duduk di bangku pengunjung, meski tidak satu pun dari mereka memberikan keterangan. Semua menunggu pembacaan putusan hakim. Rani duduk di kursi penggugat, mengenakan pakaian hitam polos. Tidak ada ekspresi khawatir. Ia hanya menatap lurus ke arah majelis hakim. Riko duduk di sebelahnya, membawa salinan dokumen dan berkas ringkasan perkara. Di sisi lain, Fajar tampak lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia duduk di kursi tergugat, satu baris dengan Melanie, yang untuk pertama kalinya sejak sidang berlangsung tidak mengenakan aksesori atau pakaian mencolok. Raut wajahnya tegang. Jari-jarinya menggenggam erat tas kecil di pangkuan. Tepat pukul 9, hakim ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Sidang dimulai. Tanpa pembukaan panjang, hakim langsung menuju inti agenda, pembacaan putusan. Dalam suara tegas, hakim menyampaikan bahwa setelah memeriksa dokumen, mendengarkan keterangan saksi, dan mengkaji bukti forensik tanda tangan, majelis berkesimpulan bahwa proses peralihan rumah dari Rani kepada pihak tergugat tidak sah menurut hukum. Putusan menyatakan bahwa akta penyerahan aset tersebut cacat hukum karena berdasarkan tanda tangan palsu. Majelis memutuskan bahwa hak kepemilikan atas rumah tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada Rani, sebagai penerima hibah sah dari almarhum ayahnya. Hakim juga menyatakan bahwa tergugat Melanie wajib mengosongkan dan menyerahkan rumah dalam waktu maksimal 45 hari setelah putusan dibacakan. Suasana ruang sidang langsung berubah. Beberapa pengunjung tampak mengangguk. Sementara dari sisi tergugat, keheningan terasa mencekam. Fajar menunduk dalam-dalam, sementara Melanie memalingkan wajah, menahan ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan. Hakim juga menambahkan bahwa majelis menyarankan pihak penggugat, jika merasa perlu,
dapat melaporkan unsur pidana dalam perkara ini kepada pihak kepolisian. Putusan perdata selesai. Sidang ditutup. Rani tidak langsung berdiri. Ia masih duduk selama beberapa detik. Matanya tetap menatap ke depan. Ia tidak tersenyum, tidak bersorak. Ia hanya menarik napas panjang. Riko menepuk pelan tangannya, lalu mengajak keluar dari ruang sidang. Rani bangkit perlahan dan berjalan menuju pintu keluar tanpa berkata apa-apa. Di luar ruang sidang, wartawan mulai mendekat. Namun Rani tetap diam. Riko yang akhirnya memberi pernyataan singkat kepada media bahwa keputusan pengadilan sudah jelas, dan kliennya akan segera melakukan proses eksekusi sesuai hukum yang berlaku. Melanie keluar beberapa menit kemudian. Ia tidak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu keras. Fajar menyusul tak lama kemudian. Namun sebelum naik mobil, ia berhenti sebentar di tepi jalan, mengambil napas, lalu berjalan sendiri menjauh. Tidak diketahui kemana ia pergi hari itu. Keputusan pengadilan dengan cepat menjadi sorotan media. Judul-judul berita tersebar luas. Rumah warisan dikembalikan, Rani menang di pengadilan, putusan final, pemalsuan tanda tangan jadi bukti kunci, dan ex-istri menang gugatan, istri baru diminta angkat kaki. Respon publik menguat di media sosial. Banyak yang memuji keberanian Rani menghadapi proses hukum yang rumit dan penuh tekanan. Ia dianggap sebagai simbol perempuan yang mampu memperjuangkan haknya tanpa sensasi atau emosi berlebihan. Di sisi lain, Melanie mulai menerima tekanan lebih berat. Pelanggannya menurun drastis. Ia bahkan menerima surat penghentian kerjasama dari 2 merek pakaian yang dulu menjadi mitra utama butik miliknya. Reputasi yang selama ini ia bangun mulai hancur dalam waktu singkat. Ia menyalahkan pemberitaan yang terlalu berpihak, meskipun kenyataannya, semua informasi yang tersebar berasal dari dokumen hukum resmi. Fajar menghilang beberapa hari setelah putusan dibacakan. Kantor tempat ia bekerja mengumumkan bahwa Fajar telah mengundurkan diri. Tidak ada alasan resmi disampaikan ke publik. Rekan-rekannya hanya mendapat kabar bahwa Fajar meminta waktu untuk menyelesaikan urusan pribadi. Sementara itu, Rani mulai berkonsultasi dengan Riko untuk proses eksekusi rumah. Ia menolak opsi damai. Ia ingin semua berjalan sesuai hukum. Jika dalam 45 hari rumah tidak dikosongkan, ia akan mengajukan permohonan pengosongan paksa ke pengadilan negeri. Rani juga mulai mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Ia dan Riko berdiskusi untuk melaporkan unsur pidana terkait pemalsuan tanda tangan. Langkah ini bukan semata ingin memenjarakan Fajar, tapi menjadi pelajaran bahwa penyalahgunaan dokumen hukum tidak bisa dianggap ringan. Beberapa hari kemudian, Fajar menghubungi Riko lewat pesan singkat. Ia meminta waktu untuk bertemu secara pribadi dengan Rani. Riko menyampaikan permintaan itu kepada Rani, yang kemudian menyetujui dengan syarat pertemuan dilakukan di ruang mediasi pengadilan, disaksikan petugas, dan tidak boleh direkam. Pertemuan itu berlangsung singkat. Fajar mengakui bahwa semua kesalahan berasal darinya. Ia menyatakan bahwa dokumen penyerahan rumah dibuat atas inisiatifnya sendiri, dan Melanie tidak tahu seluruh proses awalnya. Ia menyatakan bersedia membuat pernyataan tertulis dan menjadi saksi jika kasus pidana dilanjutkan. Rani mendengarkan tanpa emosi. Ia tidak menyela, tidak mengangguk, tidak juga menunjukkan rasa simpati. Baginya, pengakuan itu penting secara hukum, tapi tidak cukup untuk menghapus luka yang telah terjadi. Ia tahu bahwa pengampunan bukan bagian dari proses ini. Yang ia inginkan hanya keadilan. Setelah pertemuan itu, Riko menyusun laporan awal untuk disampaikan ke pihak kepolisian. Laporan itu akan menjadi dasar untuk membuka kasus baru jika pengadilan pidana menerima. Di rumah kontrakan, Rani mulai mengemas sebagian barang. Bukan karena terburu-buru pindah, tapi sebagai simbol bahwa perjalanannya menuju keadilan hampir selesai. Ia tahu, rumah itu akan segera kembali ke tangannya. Tapi lebih dari itu, ia berhasil membuktikan bahwa perempuan tidak boleh diam saat haknya direbut. TOT, 40 hari setelah sidang putusan, batas waktu pengosongan rumah telah habis. Sesuai aturan hukum, pihak tergugat tidak menunjukkan upaya untuk meninggalkan rumah secara sukarela.
Surat peringatan pertama dan kedua telah dikirimkan secara resmi. Namun rumah itu tetap ditempati oleh Melanie. Sementara Fajar diketahui sudah tidak tinggal di sana lagi. Rani melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bogor. Proses pengajuan disertai putusan resmi, berita acara mediasi gagal, dan surat pemberitahuan yang sebelumnya telah dilayangkan. Setelah diverifikasi, pengadilan menetapkan jadwal pelaksanaan eksekusi dengan bantuan petugas kepolisian dan jurusita. Pagi itu, suasana di sekitar rumah tampak berbeda. Sebuah mobil jurusita berhenti di depan pagar. Dua petugas kepolisian berseragam turut hadir, menjaga proses agar berjalan tanpa kericuhan. Beberapa warga sekitar memperhatikan dari kejauhan, tidak banyak yang bicara, tapi jelas mereka tahu bahwa hari itu adalah hari pengembalian rumah kepada pemilik sahnya. Melanie keluar rumah dengan wajah kaku. Barang-barang miliknya sudah sebagian dikemas dalam kardus. Ia tidak menunggu proses perintah langsung. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah mengemas peralatan pribadi, dokumen penting, dan pakaian yang bisa dibawa sendiri. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlawanan. Petugas mendata isi rumah, memastikan tidak ada barang milik Rani yang hilang atau dirusak. Proses berlangsung cepat dan tanpa gangguan. Setelah rumah dinyatakan kosong, jurusita menyerahkan surat resmi kepada Rani. Secara hukum, rumah itu kini kembali ke pemilik yang sah. Tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi perantara. Rani masuk ke halaman rumah dengan langkah pelan. Ia berdiri di depan pintu, mengamati pagar, tembok, dan taman kecil yang dulu ia rawat sendiri. Semua tampak berubah. Warna cat diganti, pagar digembok ulang, dan beberapa bagian rumah direnovasi. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting, rumah itu akhirnya kembali ke tangannya. Ia membuka pintu depan. Ruangan dalam masih kosong. Tidak ada furnitur. Tidak ada suara. Hanya aroma lembab dan udara yang sedikit berdebu. Ia berjalan masuk, menyusuri lorong, membuka jendela satu persatu. Cahaya matahari masuk perlahan. Rumah itu hidup kembali. Langkah pertamanya adalah membersihkan. Selama beberapa hari ke depan, ia menyapu, mengepel, mengecat ulang, dan memperbaiki ventilasi. Tidak ada tukang yang ia panggil. Semua dilakukan sendiri. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin memulai ulang dengan cara yang sederhana tapi benar. Di luar perhatian publik, Fajar menjalani hidup yang lebih sunyi. Setelah pengunduran diri dari pekerjaannya, ia menetap sementara di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia tidak lagi berhubungan dengan Melanie. Kabar terakhir yang diterima Riko menyebutkan bahwa Melanie pindah keluar kota, membuka toko daring kecil, dan berhenti dari kegiatan sosial. Rani tidak mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak butuh penjelasan tambahan. Ia sudah mendapatkan kejelasan hukum. Yang belum ia putuskan adalah soal laporan pidana terhadap Fajar. Setelah melalui diskusi panjang dengan Riko dan mempertimbangkan kebutuhan mental Zia yang mulai stabil, ia akhirnya memutuskan tidak melanjutkan ke ranah pidana. Bukan karena kasihan, tapi karena ia ingin menutup bab ini tanpa membawa luka lebih jauh. Riko menghormati keputusan itu. Surat pencabutan rencana laporan disusun, dan Rani menandatanganinya. Ia menyadari bahwa tidak semua keadilan harus dibayar dengan hukuman. Dalam kasusnya, rumah telah kembali, dan rasa percaya dirinya sebagai perempuan telah pulih. Minggu ketiga setelah proses eksekusi, Zia datang berkunjung. Gadis kecil itu kini sudah duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia tampak lebih ceria. Kehidupan di sekolah baru berjalan baik. Rani tidak langsung membawa Zia kembali tinggal bersamanya. Ia ingin memperkenalkan kembali rumah itu secara perlahan, tidak tergesa-gesa, dan tanpa tekanan. Rani mulai mengisi rumah itu sedikit demi sedikit. Ia membeli perabot baru secara bertahap, tidak mewah, tapi cukup untuk kenyamanan. Di ruang tamu, ia menggantung kembali foto keluarga lama, bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengingat dari mana ia memulai. Beberapa tetangga lama mulai menyapa kembali. Ada yang menawarkan bantuan bersih-bersih, ada yang membawakan makanan, ada pula yang hanya ingin berbincang.
Rani menerima semuanya dengan hangat, tapi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin kehidupan lamanya kembali sama. Ia hanya ingin tenang. Malam-malam di rumah itu kini diisi suara radio kecil, tumpukan buku, dan angin yang masuk dari jendela terbuka. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi suara asing. Hanya ketenangan. Rani sering duduk di teras, menulis catatan harian tentang perjuangannya. Ia tidak berniat menerbitkannya. Ia hanya menulis agar tidak lupa bagaimana kerasnya jalan menuju keadilan. Suatu hari, ia menuliskan satu kalimat dalam buku kecilnya. Rumah ini pernah dirampas, tapi tidak bisa diambil selamanya. Karena rumah bukan cuma tembok dan atap. Ia adalah tempat yang mengenal siapa pemiliknya. Perjuangannya selesai. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa pulang. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.